Males dia masuk surganya lu. Assalamualaikum. Di surga Oten itu kan apa ya, memuji Tuhan nggak bosen gitu. Shalom Pak Erben. Iya. Ya, salam. Lama Bapak nggak main di room saya Pak. Iya, kangen aku suaranya Pak. Iya. Ini Pak, gini, ada sedikit tadi mengenai Viti berseliweran, mengenai Zuma mengatakan saya tidak akan pernah berhenti membicarakan mengenai ya apalagi kita mengenai Alkitab kita lah. Dia selalu memperolok-olok, lalu dia mengatakan kalau diganti kata Allah di Alkitab maka saya akan berhenti. Silakan Pak, tanggapannya Pak. Oh, ada tadi aku dapat ayat Quran. Jadi si Zuma itu memang manusia kolok-kolok ya. Jadi ini tadi dapat ayat Quran kisah apa ya? Makanya tuh lambangnya Ahmad Fares itu bulan bintang tuh, bulan sabit Dewa Hubal. Ini aku catat tadi bentar ya. Ini Pak Fu jadi Itu ngotot ini. IS 22 ayat 40. Aku gak percaya, aku mau tunjukkan lambang Dewa Hubal, mau? Iya. Coba perbesar layarku, coba perbesar layarku. IS Data 22 buatan Oten. Iya, coba perbesar layarku tuh. Ini bentar. Aku Apa itu kata Allah di situ? IS 22 Teos. 40. Di edit Oten itu nggak asli tuh. Dia edit. Nih. Silakan Pak Erben. Bukain aja kameranya. Kok diedit Oten? Allah ini memang bahasa Yunaninya Theos. Baca nggak lu? Udah di edit Oten itu. Di edit Oten itu, iya. Kamu bisa buktikan diedit sama Oten. Kamu bisa buktikan saya ngedit, ya. Saya bayar kamu 1 miliar. Tunjukkan sama saya. Kalau memang ini diedit. Jadi sebenarnya si Zuma itu nggak ngerti kitabnya. Dia Dasar nggak ngerti. Kalian Iya, tuh kan? kata Allah tuh bahasa Yunaninya apa? Theos. Teos itu kadrun. Kau itu jangan ini dong kau. Kenapa Pak Erben? Ada pas. Silakan. Iya. Orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah. Dan sekiranya Allah tidak menolak sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha perkasa. Wah, Jadi ini benar, iya benar banget ini ayat yang menampol muka si Zuma ini. Iya. Silakan Pak. Al-Hajj 40 ya, silakan. Iya, jadi si Zuma itu manusia yang tebal muka. Iya, tapi tidak tebal isi otaknya. Mukanya yang tebal, isi otaknya tipis. Itulah si Zuma, kawan-kawan. Jadi ayat ini sebenarnya kalau si Zuma sadar ayat ini, dia nggak bisa. Jadi narasinya begini. Kalau Allah dia memvalidasi bahwa kata Allah ada di dalam gereja, ada di dalam rumah ibadat orang Yahudi dan tidak dilarang oleh Allahnya, kenapa si Zuma melarang? Coba kita baca sekali lagi ya. Di Al-Hajj 40. Orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah. Dan sekiranya Allah tidak menolak sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Di dalamnya banyak disebut nama Allah. Artinya orang di gereja, orang di biara sudah terbiasa menyebut nama Allah. Ya sekarang pertanyaannya, kenapa si Zuma melarang orang memakai kata Allah? Karena dia lebih Allah daripada si Allah.
Jadi si Juma ini taat kepada Allah atau menentang Allah? Nah coba mikir aja dulu Islam. Tadi ada 2 orang Islam di Komalku. Begitu dimunculkan ayat ini, suruh si Juma ke sini, turun mereka diam-diam. Pura-pura ngopi tuh. Pura-pura ngopi, lari mereka. Coba Aduh. silakanlah si Juma bisa nggak jelasin ayat ini? Jadi ini dikatakan di sini dalam biara-biara, dalam gereja-gereja disebut nama Allah. Betul? Iya. Yang di Betul, dalamnya betul. banyak disebut nama Allah. Terus gimana ini? Kenapa Allah mengatakan itu? Dan dikatakan mereka ini mereka ini mengatakan yang benar, menyembah Allah. Kok kamu melarang kami memakai kata Allah ini? Dasar para kadrun Arabizazi. Coba nih si Ahmad nih perwakilan daripada si pemakai celana dalam di mulut. Ya, saya tidak mau jawab ya data-data oten seperti itu. Loh, ini Itu data Quran itu Gundul. Al-Had ayat 40 kok data oten. Coba kamu jawab. Ini orang punya otak enggak ya? Iya, enggak amat. Kenapa sih gurundamu itu si Zuma kok selalu pakai celana dalam di mulut? Kenapa sih? Ya kenapa? Itu Tuhan saya itu. Juga Tuhan saya. Oh, Zuma itu Tuhanmu, pantas lah. Zuma itu Tuhanmu, pantas. Coba kenapa itu si Tuhanmu itu, gurumu itu selalu pakai celana dalam di mulut coba? Iya, Wah, itu serius style dong, dia serius. itu. Ya. Serius Style dia amat. itu. Bela dong Islamnya bagus dong. Kampret si Ahmad ini oten juga rupanya. Kemarin sudah naik emosi ke level 20. Pengen ku bakbuk. Soalnya ketawanya ngeleneh gitu loh. Halo penyembah oten. Hehehe. Gue saya. Tapi untung aku santuy loh. Ada apa Ahmad? Untung aku santuy loh. Ya, jadi nggak terlalu emosi. Atau dia ketahuan narasinya agak agak aneh gitu. Oh, ketahuan oten ternyata si Ahmad. Ahmad, sampai aku bilang lo kok nggak punya otak Ahmad. Kacau kali kau nih memang. Kampret lalu. Jadi kalau si Juma ngomong kayak gitu, artinya si Juma ini memang, ya jujur ya, aku hari ini kan aku tanggapi juga si Juma goblok. Iya. Bisa dikembangkan nggak Pak Irben? Asal dari mana sih kata Allah ini? Kemudian juga begini Pak Erben, dalam Quran dikatakan tuh, katakanlah kepada orang Nasrani itu katanya Tuhanmu dan Tuhan kami satu, kan ngomong gitu malah. Pusingnya gitu. Ya nggak? Iya. Jadi kata Allah ini sebenarnya kan kalau berdasarkan catatan sejarah dengan catatan Alkitab sama ya. Jadi bangsa Arab itu sudah ada dalam catatan sejarah abad ke-8 sebelum Masehi. Dan itu tervalidasi di dalam Alkitab pada zaman Salomo, bangsa Arab itu sudah memberikan upeti kepada Raja Salomo. Jadi dari situ bisa kita bangun satu konklusi, bangsa Arab sudah ada abad ke-8 sebelum Masehi. Kalau begitu berarti bahasa Arab sudah digunakan. Iya. Tapi gini Pak, Arab di situ bukan Madinah Mekah ya, perlu klarifikasi ya. Pokoknya bangsa Arab Ya. itu artinya kan, Arab itu kan artinya kan nomaden itu loh, orang gurun. Iya. Jadi dulu kan pindah-pindah. Jadi tapi udah bangsa Arab. Baru bahasa Arab juga sudah digunakan pada peristiwa Pentakosta. Ketika terjadi bahasa-bahasa manusia digunakan dalam doa, itu merupakan apa itu ya? Memulihkan peristiwa Babel. Kalau di Babel kan bahasa menyerahkan manusia ke berbagai penjuru karena terjadi kekacauan. Tapi peristiwa Pentakosta mempersatukan seluruh manusia, seluruh bahasa di dunia untuk menyembah Allah Bapa di dalam Kristus Yesus. Dan salah satu bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab. Itu yang kedua. Yang ketiga, Paulus setelah bertobat,
Yang pertama kali dia pergi memberitakan Injil itu ke tanah Arab. Paulus lo ya. Berarti bahasa Arab sudah digunakan oleh Paulus untuk memberitakan Injil ke tanah Arab. Jadi bahasa Arab lebih dahulu digunakan oleh orang Kristen daripada orang Islam. Walau udah dipastikan itu pasti digunakan oleh pagan Arab. Jadi kalau Juma melarang orang Kristen memakai itu, artinya Juma itu nihil sejarah, wajar ya. Karena kuliah si Juma itu hanya otot yang besar, otaknya kecil. Iya, si Juma itu ototnya besar, otaknya kecil. Mulutnya besar, kita suaranya besar, tapi isi kepalanya tampak. Itu. Jadi itu data Alkitab. Itu nggak akan bisa dibantah sama si Juma lagi tuh. Itu dia. Iya, luar biasa ya. Memang kalau aku pikir-pikir, suntik matinya orang Muslim, ya umat Muslim ini, suntik matinya itu ada sejarah. Kalau kita nanti ke Al-Quran, oh banyak sekali, ginilah, ya kan, tafsirin lah. Kalau kita ke hadis, oh aku tidak terima yang itu, padahal sahih loh, aku terima katanya. Suka-suka mereka nih. Si Edis sama siapa itu? Tadi ada yang naik itu. Mbak JP, apa beda datar sama rata sama datar? Ya sama aja. Ya, sama si Yusuf PI ya, Yusuf PA. Ya, Yusuf PA versus si Edis. Siapa? Ustadz apa? Wafi ya. Siapa sih tadi? Wafi ya. Ya. Hanya masalah datar dan rata aja 80 jam. Astaga, otak si Wafi ini memang ya nggak bisa mengerti arti rata sama datar. Dia menolak, ya kan? Menolak, si Wafi menolak karena rata itu kayak Israel membom Palestina, rata. Dikira dia seperti itu. Arti rata situ adalah meratakan bangunan-bangunan yang berdiri, meratakan, ya kan? Melululantahkan, ya kan? Nah, kata Bapak Borbor tadi. Nah, itu orang tuh botol semua itu Pak katanya. Apa beda berak sama buang air besar? Nah, bagi kita sama aja, berak ya berak, buang air besar, buang air besar. Tapi bagi Islam, diputar-putar itu. Bisa beda nanti maknanya. Berak ya berak, buang air besar adalah ambil ember, masukin air, buang besar-besar. Nah, itu udah kira-kira orang itu. Botolnya nggak ketolong. Nah itu, ya. Memang mereka ciptakan untuk kaum seperti itu ya, untuk bikin kita rasa sabar gitu, greget lah, pengen ketok kepalanya gitu. Kalau ada ketok online, sudah aku cita-cita itu kepalanya itu. Ya kan, stupidnya itu ketolongan loh. Gimana ya? Gimana sih? Gak malu mereka ya, gitu loh. Ya, gak malu mereka gitu. Kemarin ada bapak-bapak di sini Pak RBN, namanya Ardiansah. Pokoknya Ardiansa gitu, bukan Ardiansa. Siapa sih yang namanya itu teman-teman? Yang Ardiansa manuskrip. Bukan. Ada lagi si Ardiansa yang begitu loh. Di mana lahir Muhammad? Apakah di dalam lewat jalur kemaluan apa tidak? Itu loh kawan-kawan yang sampai kita ketawa-ketawa itu loh. Ya kan? Ferdiansa. Si Ferdiansa. Ya kan? Nah, aku kasih dalilnya gitu kan. Ternyata nabi mereka itu nggak lewat jalur biasa. Nah, dikatakan di situ di bawah pusar, di atas kemaluan. Di mana itu lubang mana ini? Katanya lubang pucuk. Pucuk. Ya tahu pucuk mana ini? Astaga, ketawa-ketawa kami sampai sakit perut kami. Pucuk mana kira-kira? Itulah kata kita jadi jorok. Itulah mereka itu ya. Gak tahu malu loh. Satu komal ini mengetawain dia. Cuman jadi kita yang kasihan. Udah Pak CP kasihan, turunkanlah Pak CP. Jadi kita yang kasihan. Yang aku sampaikan berikan teman. Mereka itu rela bermuka tembok. Rela mereka itu menurunkan kecerdasan mereka. Rela menurunkan pemahaman mereka. Otak mereka diturunkan IQ-nya hanya untuk sampah. Itu gak aku terima. Ya, sebagai saya manusia, jangan mau merendahkan kecerdasanmu hanya untuk sampah. Gitu loh. Kamu manusia, aku manusia. Jangan mau merendahkan dirimu hanya untuk
gara-gara sampah. Itu saya tidak terima. Gitu loh. Makanya saya greget. Ini bukan karena masalah agama, bukan. Ini bukan karena masalah Tuhan, enggak. Masa itu aja dibela-bela, mati-mati dibela-belain. Iya, rela berbohong. Ya kan? Terus dikatakan lewat ngerti lagi aku itu. Ya, Pak Gugat, tolong Pak Gugat, aku mau makan sebentar teman-teman ya. Mau makan ya. Pak Gugat. Gat. Oh iya. Iya, tolong aku mau makan sebentar teman-teman ya. Aku lapar banget. Sebentar Pak Ermen ya. Iya. Iya Pak Ermen ya. Jadi si Juma ini memang dia sudah menentang Allah, dia menentang Quran, dia hanya sepakat dengan tenggorokannya dan otaknya yang tidak ada isi itu. Iya. Jauh banget ngomong otaknya nggak ada isi. Ya, otak nggak ada isi itu si Juma. Ya, kita lihatlah si Juma bisa nggak menjawab IS 2240 ini. Jadi kalau Allahmu aja tidak melarang dan tidak memarahi, kenapa kau melarang? Lagian ulama mereka aja bingung sendiri kok kata Allah itu dari mana. Ada perbedaan apa sih? Kalau ke sekolah mereka itu bro, kalau yang berpendidikan doktor ke atas, yang memang pernah masuk mengecap dunia pendidikan, mengatakan bahwa kata Allah itu sudah digunakan oleh semua agama di Arab. Tapi kalau mereka ibaratnya kiai tapi nggak pernah kuliah, nggak pernah ke kampus, hanya karena punya pondok besar, ya udahlah, malam-malam. Apalagi lulusan model congor kayak si Juma kan, nah itu sudah sulit. Oke, nggak ada lagi datang kambing-kambingnya di sini memang. Nggak ada. Sepi. Iya, aku pun sepi. Pada kapok ya. Pada kapok. Udah dipentungi terus, nggak dikasih napas. Napas dikit cekik, matilah. Aku kok kena peringatan ya Gat ya? Aku ngomong apa ya? Kacau kali. Loh, nggak tahu. Aku Iya, pun Masa kena peringatan? aku udah berkedip-kedip ini. Kena peringatan loh aku. Kok kacau kali lah orang-orang ini. Padahal nggak ada ngomong apa-apa loh aku. Aneh-aneh aja ya. Mereka ini, aduh. Kalau gue sih cenderungnya ya, gue pribadi cenderungnya ya udah cabut-cabut aja. Kita akan lihat bagaimana nanti mereka yang akan kelabakan. Oh, justru kalau kita nggak pakai kata Allah, Iya, mereka itu yang babak kelabakan. belur loh. Mereka kelabakan. Mereka mau menyamakan nggak bakal bisa. Iya. Nanti nama-nama, ibaratnya nama-nama tokoh dalam Alkitab itu, kita nggak usah terjemahkan, pakai aja teks Yunaninya. Islam itu repot semua loh itu. Kita pakai Yesua atau apa, Yesus langsung kan pakai Yunani. Kita pakai Kristus, kita pakai Kurios, kita pakai istilah Theos. Wow, mereka itu nggak bisa. Kenapa? Maka itu kalau saya sih pribadi cenderung ya, kalau memang itu ya udah ganti aja, nggak masalah juga kan. Allah itu kan di dalam Kristen kan bukan suatu proper name ya. Itu kan ya kan Allah Mesir juga ada kan. Iya. Bahkan Katakan mereka sangat rugi loh kalau sampai kita tidak mau menggunakan itu di dalam Alkitab. Iya, Paulus pun itu Allah loh.
di Kisah Para Rasul. Cuman diterjemahkan sama LAI kan dewa. Iya, waktu dia kayak apa itu ya? Iya. Udah datang Dia di sini dewa Allah maksudnya itu. Iya, itu kan kata Theos kan, dari kata Theo. Akhirnya diterjemahkan jadi dewa di sini. Ya sebenarnya kalau kalau mau jujur ya itu kata Allah juga. Iya. Jatuh-jatuhnya nanti kayak Malaysia. Malaysia kan udah menang. Tapi ketika Malaysia udah menang apa yang terjadi? Boleh kok tetap gereja pakai kata Allah. Di Malaysia udah menang itu Malaysia. Ya. Tapi Bahwa kata menang Allah itu bukan tidak boleh dipergunakan orang. apa? Kenapa? Pak Herbert? Iya, Mereka dia udah bukan menang gugatan. Menang gugatan, tapi akhirnya itu tetap diperbolehkan. Karena kenapa? Karena efeknya itu berakibat sangat buruk buat mereka sendiri. Gitu loh Pak Eben. Jadi kalau Alkitab nih, seluruh Alkitab Indonesia tidak menggunakan kata Allah, nanti yang akan kerepotan mereka sendiri. Mereka tuh nggak bisa, istilahnya apa ya, nggak bisa nyamain, nggak bisa apa sih, nggak bisa apa sih, ya nggak bisa inilah, sangkut pautin Alkitab dengan Quran mereka gitu. Mereka sendiri akan kebingungan. Ini kan sebenarnya kata Allah ini dipakai kan gara-gara siapa? Abdullah bin Abdul Qadir ya. Abdul Munsi. Dia kan orang Tamil yang dipakai oleh Thomas siapa tuh lupa, untuk menerjemahkan Alkitab. Nah dari situ tuh kata Allah ini dipakai terus. Walaupun kita juga bisa mengklaim ya, orang-orang Arab sebelum Islam pun menggunakan kata Allah. Bahkan kafir Quraisy juga menggunakan kata Allah kok. Repot benar. Baru nama aja, bukan nama sih sebenarnya ya. Di kita itu kan bukan nama. Ya orang dungu lah. Kalau saya bilang dungu yang nggak tahu sejarah. Ya. Ya kalau aku sih nggak masalah sebenarnya kalau dihilangkan pun kata Allah itu udah nggak masalah. Masa aja kalau bagi aku itu. Karena kita esensi iman kita kan udah ngerti kita. Justru mereka sangat dirugikan loh. Tinggal kita buat Allahmu bukan Allahku, beda kita gitu kan. Gak apa-apa itu. Jadi supaya jelas ya. Tapi malulah nanti orang mereka kalau digugat di pengadilan. Nggak dikira itu mungkin Allah itu adalah sesembahannya orang Kristen. Hanya orang Kristen itu istilahnya menyembah kepada Allah. Jadi seolah-olah itu Allah itu satu figur yang pasti, yang satu doang. Padahal enggak. Kalau kita lihat lagi nih kan ada juga Allah-Allah Mesir, Allah-Allah orang lain gitu loh. Allah itu kan apa ya? Dibilang gelar ya gelar, dibilang nama ya nama juga sih kadang-kadang. Generic name lah istilahnya. Nama yang umum yang digunakan oleh orang-orang pada saat itu. Coba aja suruh dia gugat Pak Erben. Dia udah gugat sudah pengadilan. Pengen tahu bukti apa yang bisa dia bawa. Kita ada inskripsi apa tuh? Lupa. Pejabat ya. Iya. Banyak kita bukti-bukti. Ada sejarah mereka juga ada, kita juga ada.
Ya begitulah. Ya, kita akan lihat nanti bagaimana kelanjutannya. Aku kemarin Coba aja. masuk juga ke room Nggak Islam. bakal Kenapa bisa. kemarin? Nggak, coba nih ya. Saya tampilin dikit ya. Ini nih. Mereka aja bingung kata Allah itu. Berbeda pendapat ulamanya. Lafaznya itu. Ya. Awas rungkat nih. Asal kata. Ulama ahli telah membahas asal usul, ya kan? Pembahasannya terlihat nih. Pendapat pertama, masing-masing itu berbeda. Bahwa kata Allah adalah kata murtajal atau kata jamid, yang artinya kata yang tidak memiliki kata asal, seperti kata sungai atau kata jalan. Kita tidak mengatakan kata sungai bla 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 bla. Lihat di sini nih Pak Erban. Tidak memiliki asal usul, maka tidak perlu dicari kata dasarnya dan tidak boleh. Di sini karena apa? Tidak boleh dihilangkan alif dan lam yang ada di depan kata Allah. Tetapi kalau kita lihat Quran mereka, ada tuh yang alifnya hilang. Iya, sudah satu aja kan pakai hilang itu. Banyak bro Sang, banyak. Gue udah catat banyak. Ada puluhan. Gue udah catat banyak banget yang alifnya hilang. Tapi ulama yang satu mengatakan alifnya tidak boleh hilang. Nah loh, ya, ini merupakan pendapat Ibnu Arabi, Abdul Qasim As-Suhaili, Ar-Razi, banyak di kalangan ahli usul dan merupakan salah satu pendapat Sibawai. Nah ini pendapat ini salah semua nih kalau menurut gue, karena gue banyak menemukan alifnya ada yang hilang, tapi di sini dikatakan tidak boleh dihilangkan. Lalu kita lihat ada pendapat kedua, kata Allah berasal dari kata musita, kata turunan yang memiliki kata dasar. Pendapat ini berdalil dengan firman Allah bla 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 bla. Ada berapa banyak pendapat? Ada yang bilang kata Allah berasal dari al-ilah. Mereka sendiri bingung. Karena kata ini sebenarnya bukan kata Arab. Kata itu bukan kata dalam bahasa Arab aslinya itu. Itu kan turunan. Iya, soalnya kata Allah itu di Indonesia sudah ada. Iya, enggak kan turunan kan. Ibrani turun ke Aramai kan Allah turun lagi ke Arab menjadi Allah. Nah mereka bingung sebenarnya. Ini sebenarnya kata ini kalau kata suci, nama untuk Tuhan yang suci kan seharusnya kan punya makna. Maka itu kan di Ibnu Katsir kan Al-Qutubi menyatakan bahwa Allah itu dari kata al-walah yang artinya bingung. Ya benar, orang-orang ulama-ulama mereka dibikin bingung. Kalau kita enggak, kita kan YHWH. Ya udah, memang tidak ada apa sih? Tidak ada apa ya? Tidak ada yang istilahnya yang bisa mengartikan. Tapi mereka kan mencoba mencari tahu. Kalau mereka nih ya, mereka tuh selalu istilahnya mentakwil kalau gue bilang. Dicari tahu biar istilahnya seolah-olah tuh, wah nama ini benar-benar agung segala macam. Padahal kan enggak. Bahkan ini Dulan. Tahu nggak kata Quran sendiri artinya apa Quran? Quran kan banyak yang bilang bacaan dari Qurana.
Banyak yang bilang gitu. Tapi kalau kita lihat lagi nih, ulama mereka pun berselisih pendapat. Al-Quran itu menurut ulama mereka ada yang bilang itu adalah kumpulan-kumpulan buku. Terus ada yang bilang itu adalah bacaan, ada yang bilang ini. Banyak beda pendapat. Maka itu gue bingung gitu loh sama mereka. Ngeributin hal-hal yang memang kalau menurut gue pribadi sih nggak usah diributin ya. Bilang aja udah gue nggak tahu gitu aja kalau menurut gue pribadi. Bilang aja ulamanya tinggal bilang gue nggak tahu, udahlah kita terima aja, kan aman mereka dibanding mereka mencoba mentakwil akhirnya mereka bingung sendiri. Menurut lu apa Bro Sang? Halo ya, dia malah ini lagi. Jadi gini, Quran itu sebenarnya kalau menurut ini ya, dari kata Quran itu artinya buku liturgi sebenarnya. Kiryana ya, kalau nggak salah dalam baik. Kiryat itu sebanding dengan kata sinaksarion. Tapi aku dengar itu dari penjelasan Babanu ya. Iya, jadi kata Quran terinspirasi istilah Kiryana bahasa Aramaik, yang bahasa Yunani itu kata bukan sinaksarium, leksionari, sorry. Kan zaman dulu kan naskah-naskah perjanjian baru itu tidak semua utuh, tapi ditulis secara kutipan demi kutipan. Makanya Al-Quran aja kan menggunakan struktur teksnya itu tidak runut, satu surah nggak runut. Itu yang aku dengar sih. Cuma kalau dikaitkan dengan pendapat siapa aku belum nemuin. Hanya pernah dengar dari penjelasan Bapak Nur. Tapi ini nih, lu nonton ini ya, baca ini. Bentar ya. Nah tuh. Ya, Quran itu artinya bacaan atau leksionari. Ya, terjemahan dari kata Aram, Kiryana, buku bacaan liturgi itu. Suara gua ada nggak ya? Ada, jelas. Oh ini saya baru tahu kalau di Wikipedia dibahas juga. Serak-serak becek suara lo. Iya emang lagi serak suara gua. Lagi serak bro. Berarti kita tiap hari baca Quran dong ya? Iya, baca kita itu baca Quran ya. Oh, iya. Ya baca Al-Qurannya di gereja. Kan liturgi tuh, baca liturgi. Iya ya. Analisis kata, kiroat bacaan, kiroat. Kalau begini, coba kita pecahkan dulu teka-teki ini. Apa arti kiroat? Kiroat, bacaan benar? Kiroat bacaan. Sama nggak itu dengan arti dialek? Bisa jadi sih. Bisa jadi. Bacaan sama dialek sama? Kalau dialek itu kan ragam cara mereka mengucapkan atau membacakan dari setiap logat mereka di tempat-tempat tertentu. Tapi kalau bacaan ini kan lebih maknanya umum gitu ya. Maknanya sih bisa, tapi gini, kalau kalau dialek itu kan khusus nih, cara membaca khusus. Tapi kalau bacaan kan maknanya umum. Bisa dikatakan sama, bisa dikatakan enggak juga. Contoh nih,
Aku persempit maknanya ya, supaya jangan kita kemana-mana. Contoh, ada kata PERGI, pergi, benar? Pergi. Ibu Sophie bacanya pasti pergi, 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 benar? Nah, karena logatnya Jawa, pergi, pergi. Kalau Pak Erben, pergi, 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 pergi. Ya. Nah, terus kalau orang lain lagi membacanya pergi. Nah, jadi artinya dialek itu bisa beragam-ragam, tetapi bacaannya sama, PERGI. Itu arti dialek. Bacaannya satu, tapi pengucapannya berbeda-beda, beda vokal. Paham ya dialek ya? Ya, coba buka sama saya Ahmad 20.222. Bang Timothy, komputerku lagi mati nih. Ahmad 20, bentar ya. Iya, Ahmad 20.222. Karena kita lagi mengenai Al-Quran tadi. 20.222 ya. 2. Betul nggak? Ahmad Iya, 20.22. Bukan, satu lagi duanya. Triplenya 2. Ini 20.222. Mana coba? 20 Ahmad itu kan 20.22. satu lagi duanya di belakang. Oh, iya ya, bentar ya. Ini ya? Iya, coba. Panjang amat nih. Aku membaca ayat lalu itu maksud membacanya juga, tapi dengan bacaan yang berbeda. Maka aku pun datang menemui Nabi SAW dan menanyakan, bukankah engkau telah membacakan ayat ini kepadaku? Beliau menjawab, ya. Ibnu Mas'ud juga bertanya, bukankah engkau juga membacakan ayat ini kepadaku? Beliau menjawab, ya. Bacaan kalian berdua benar dan bagus. Ubay berkata, aku menanyakannya dan beliau memukul dadaku seraya bersabda, hai Ubay bin Ka'ab, Al-Quran dibacakan kepadaku dengan 1 dan 2 dialek. Lalu malaikat yang ada bersamaku membacakan dengan 2 dialek. Maka aku pun membacanya dengan 2 dialek. Kemudian malaikat berkata lagi dengan 2 atau 3 dialek. Lalu malaikat yang ada bersamaku berkata dengan 3 dialek. Maka aku pun membacanya dengan 3 dialek hingga sampai 7 dialek. Dan tidaklah dari semua itu kecuali sempurna dan mencukupi. Sekiranya engkau membaca Ghafuran Rahiman atau Samian Aliman atau Aliman Syamian, maka seperti itulah Allah. Selama engkau tidak menutup ayat azab dengan ayat rahmat atau ayat rahmat dengan azab, telah menceritakan kepada kami telah menceritakan kepada bla 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 bla. Sampai mana nih? Sampainya terlanjut lagi nih. Iya, Pak Erben kena ban. Pak Erben kena ban kok Pak Erben. Ayo dah, biarkan bertahan dia. Ya, dikatakan tadi tuh bahwasanya si Ibnu Mas'ud itu ditabok ya, dipukul ya. Iya. Coba atas tadi. Iya, karena dia protes, bacaanku kok berbeda, datang si Muhammad ditabok Muhammad si Ubay itu. Dipukul dia. Coba baca lagi terawal. Ya nih, Ubay berkata, aku menanyakannya dan beliau memukul dadaku. Ya, nanti kalau kita baca di bawah itu, coba geser ke kanan satu kali. Usap ke kanan, usap. Iya. Begini. Coba baca itu. Tapi doif. Gak apa ya? Gak apa-apa. Sama aja itu. Lantas bersabda, bagus. Aku pun bertanya kepada Rasulullah, bukankah engkau pernah membacakan padaku begini dan begini? Beliau menjawab, benar, dan engkau juga bagus. Aku lalu berkata dengan isyarat kedatanganku, engkau juga bagus, 2 kali. Maka Rasulullah memukul dadaku. Ini ya? Ya, terus apa dikatakan? Aku bacakan 7 qiraat, benar? Ya Allah, hilangkan keraguan dari Ubay bin Ka'ab. Aku pun berkeringat dan berdebar. Rasulullah SAW bersabda, wahai Ubay, sungguh telah datang kepadaku 2 malaikat. Salah seorang dari kedua berkata, bacalah dengan 1 dialek, dalam kurung 1 model bacaan. Lalu yang lain berkata, tambahlah. Maka aku pun bermohon,
tambahkanlah. Maka ia berkata, bacalah dengan 2 dialek. Maka yang berkata, tambahlah. Maka aku pun bermohon, tambahkanlah. Maka ia berkata, bacalah dengan 3 dialek. Maka yang lain berkata, tambahlah. Maka aku pun bermohon, tambahkanlah. Maka ia berkata, bacalah. Tambah. Aduh. Iya. Yang sebelah tadi apa? Soi nggak tuh? Oh ini sahih, tapi yang ini sahih. Ini ya, yang 2 ini sahih. Sahih ya, Ustaz Hasan ya, Ustaz Sahih ya. Sahih, bukan Hasan. Iya. Ya jadi kalau kita baca di situ gara-gara beda bacaannya datang Muhammad ditabok si Ustaz Awad itu. Siapa nama tadi? Si Ka'ab ya, siapa? Ubay. Si Ubay. Iya. Iya, ditabok si Ubay. Lalu dia mengatakan, bacaanmu bagus, kata temannya. Lu juga bacaan lu bagus, kata Muhammad. Nah, mana yang benar nih, kata Muhammad? Oh, malaikat yang mengatakan 7 qiraat. Dua-dua benar, salah malaikat itu. Ya, tukang tidur, ya kan? Istrinya mati, si Khadijah malah ngorok. Nah, bisa berdagang itu orang, ya. Kekayaannya habis semua, foya-foya, main cewek. Ya kan? Pasang bini sana, pasang bini sini. Wow, gatal kemana-mana. Ada yang mau ajak Pak Erben kena itu ya, kena lapor ya, report ya. Iya, biarlah di atas. Oh iya dah. Bro Timothy, coba lu buka yang 45-nya. Itu kan 245-nya lu buka deh. 20245 gitu ya. Ya, ekornya doang beda, 245 doang. 20245. Nih ya. Betul ya, Itunya nomornya ya. Sahih kan? Sahih. Ya. Nah. Coba lu Nih. baca. Kalau ada kambing aku biar turun Bang CP. Abdullah bin Mas'ud menghapus Muawid Satain dari mushafnya. Dia mengatakan bahwa keduanya bukan dari kitabullah tabaraka wa ta'ala. Kafir gak tuh Mas'ud? Hah? Ibnu Mas'ud kafir gak? Kafir gak nih? Iya. Itu Muawitain. Itu surat Al-Alaq dan surat Anas dihapus sama dia dari mushaf. Kafir gak tuh? Dikatakan bahwa itu bukan dari kitabullah. Dikatakan itu bukan dari kitabullah. Jadi Anas sama Al-Falaq itu dari siapa tuh? Katanya sih kenapa dihapus karena itu katanya doa Nabi untuk Hasan, cucunya Nabi. Bukan, itu doa waktu dia kena sihir. Al-Falaq kalau lo baca nih yang ayat kedua kan dikatakan gini. Aku berlindung dari kejahatan yang dia ciptakan. Al-Falaq ayat 2 tuh ya. Kenapa si MND mengatakan bahwa dari kejahatan yang dia ciptakan? Karena kalau kita lihat di Al-Baqarah 206 kalau nggak salah, gue lupa, tentang Harut dan Marut, itu kan sihir dari mereka. Iya, Al-Baqarah 206 ya. Ya. Nah, jadi si M ini tahu bahwa dia kena sihir dan sihir itu dari si A gitu. Al-Baqarah. Kayak itu dikatakan di Al-Falaq ayat 2 dikatakan aku berlindung dari kejahatan yang dia ciptakan. Bukan dari kejahatan makhluk ya. Sebenarnya itu kata dalam kurung doang kan. Coba lihat aja Al-Falaq ayat 2. Ini dari kejahatan. Ya ini Al-Falaq. Sebenarnya nggak ada kata makhluk kan? Nggak ada kata makhluk. Iya, tanda kurung ini. Dari kejahatan yang dia ciptakan. Jabariyah menang. Ya, kan Jabariyah kan percaya Allah menciptakan baik dan jahat. Dan ini ada dalilnya juga berdasarkan Al-Quran. Iya. Karena kata dalam kurung aja. Kalau nggak kata dalam kurung, itu kan sebenarnya doa. Kalau kita nih asbabun nuzulnya, Anas dan Al-Falaq ini kan emang doanya si M waktu dia kena sihir. Dan lucunya ketika dia kena sihir, alat untuk menyihir dia itu tidak pernah dimusnahkan, yaitu berupa sisir
dan juga rambut dia kan, katanya kan rambut dia kan apa tuh digulung, dibikin apa sih simpul, dibikin kayak simpul gitu. Simpulnya itu nggak pernah dihancurkan, didiemin. Bahkan Aisyah bilang, kenapa lo nggak hancurin? Aisyah udah ngomong gitu, kenapa lo nggak hancurin? Oh enggak, udah nggak apa-apa, gue udah sembuh kok dari pertolongan Allah. Kan ini pertanyaan besar. Apakah selama waktu hari-hari berikutnya dia masih di bawah apa sih pengaruh sihir? Kan kita nggak pernah tahu karena bukti kejahatannya itu tidak pernah dihancurkan. Ngerti ya? Jadi lu nih misalkan nih, lu kena voodoo, patung buat mudu lu itu nggak pernah lu hancurin. Kan jadi istilahnya ya, lu masih tetap di bawah pengaruh patung voodoo itu. Gitu. Si M itu nggak mau ngancurin. Cuma ditimbun doang sama dia di dalam sumur. Dan gue cari yang nama Labid Al-Asim itu nggak pernah ada. Cuma satu nama Yahudi itu disebut waktu dia kena sihir. Tapi kalau lo cari hadis atau riwayat yang lain nggak pernah ketemu itu Labid. Artinya apa? Kemungkinan besar Labid ini adalah kayak semacam tokoh rekayasanya dia. Altar egonya si M. Jadi seolah-olah tuh dia kena sihir, padahal dia nggak kena sihir. Memang dia mempunyai perilaku yang sangat berbeda dengan orang-orang umum. Masa disihir cuma urusannya seksual doang? Satu-satunya nabi yang kena sihir tuh cuma si M doang. Suara gue kedengaran gak sih? Kok jadi pada diem ya? Dengar. Jelas. Saking menghayati jadi kami diam. Ya kami diam aja dulu. Lanjut bang. Iya. Dan ulama mereka sendiri berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan beberapa hari, ada yang mengatakan 1 bulan. Berbeda pendapat semua. Berapa lamanya kena sihir itu berbeda pendapat. Tapi yang pasti memang mereka mengakui bahwa si M itu terkena sihir. Dan parahnya lagi si M itu melakukan perbuatan seksual seolah-olah tuh lagi baik-baik sama istrinya padahal tidak. Kata dalam Al-Quran syaitan tidak berkuasa atas Nabi ya. Betul. Lupain apa itu? Bukan nabi, orang beriman. Kalau orang beriman iya. setan nggak berkuasa. Gitu. Artinya apa? Ya dia nggak beriman. Kenapa dia nggak beriman? Ya sesuai dengan surah 42 ayat 52. Muhammad itu sebelumnya nggak kenal iman. Itu dia. Justru kalau menurut saya nih ya menurut saya pribadi ya, hadis itu justru menghancurkan. Iya, kalau kita sering-sering baca-baca hadis tuh, justru hadis itu menghancurkan riwayat-riwayat si M. Si M itu justru dibikin porak-poranda di hadis. Ya kan sekarang udah banyak tuh muslim yang nggak mau lagi pakai hadis. Bener kan? Iya. Kita tampilin hadisnya walaupun sahih dikatakan, oh lebih tinggi Al-Quran daripada hadis. Lah, nikah aja dikatakan hadis kok. Tapi kalau tanpa hadis, Al-Quran gak bisa menjelaskan siapa Rasul yang dimaksud, bro. Ya. Karena kan cuma ada Rasul dan Muhammad kan cuma disebut 4 kali di dalam Quran. Cuma disebut 4 kali. 1 kali sebagai Ahmad. Cuma di hadis dia mengatakan aku mempunyai 5 nama, Ahmad salah satunya. Cuma di hadis. Jadi mereka bisa ngeklaim bahwa yang dinubuatkan oleh Isa itu adalah Ahmad yang dimaksud adalah Muhammad. Karena di dalam hadis Muhammad mengatakan aku mempunyai 5 nama, Ahmad salah satunya.
Tapi kalau kita lihat lagi, Muhammad itu ternyata namanya banyak juga. 4 ya kalau di hadis ya, kalau nggak salah 5 atau 4. 5. Kadang hadis itu juga aku gunain deh bang. Biasa kan mereka suka bilang dalam Yesaya 7:14, setelah itu kan Immanuel bukan Yesus. Kenapa si anak itu dikatakan Yesus bukan Immanuel? Hadis semua aja menggunakan kata Ahmad itu untuk nabimu aku sebut Muhammad, bahkan Muhammad mengaku lebih dari satu nama. Salah satunya Ahmad tadi yang disinggung. Jadi aku suka komparasi pakai itu biasanya ya. Tapi yang anehnya kata Ahmad dalam Al-Quran dipakai itu untuk Nabi yang mengaku setelah Nabi Muhammad, Mirza Ghulam Ahmad itu. Ya ini nggak ada muslim yang naik lagi nih, serius. Bang CP, Pak Penggugat, moderator. Kalau ada biar aku turun enggak. Ada enggak Gat kira-kira yang mana Gat? Gat? Enggak ada lagi nih, udah biarin aja lah kita lihat. Oke, iya. Bapak Jarleman, siapa yang namanya nih? Bapak Jurtul, juru tulis lagi. Ya, kita ganti dulu Pak Jurtul ya. Oke, aku turun. Supaya ada beberapa saudara-saudara kita di bawah. Kayak tadi kan ada satu yang murtad ya. Nah, setiap hari murtad satu setahun 365. Kita absen. Absen tiba. Shalom, Bapak Feduran. Duran. Udah ngopi rokok yang keluarin. Duran, masih motor bro? Duran. Udah koprok deh kopi rokok. Susah kalau sudah koprok beliau. Mau dipanggil pun 80 juta kali dengan 30 MHz tidak bakal kedengaran itu. Coba kita panggil lagi. Halo, Pak Penggugat, masih motor Gat? Aku turun, aku gantian. Mbaknya masih kosong kok. Nggak ada. Nek juga nggak ada. Supaya jangan ini apa namanya. Kalau tadi kan penuh banget kan. Nah, kita kasih satu bangku gitu maksud saya. Iya. Kalau sudah begini ya udah. Tuyul-tuyulan kita semuanya. Tilak sana, tilik sini, tilik sana, tilik sini, ya kan. Oten lagi main ML Pak, pasang penggugat. Oh, suka main Mobile Legend ya? Ya teman-teman typing lah, aku baca typing aja dah. Iya, Teresia ketawa-ketawa. Winif masuk malam ya? Gak tahu. Yang menyukai live lagu Hubal CP. Vanessa ketawa-ketawa. Naik lagi ke tombe kering satu ini. Ke tombe kering. Halo, kenapa lo? Minoritas bacot. Ya apa-apa. Emang lu siapa lu? Minoritas bangga lu. Oh, nggak apa-apa. Minoritas sakit hati nih. Nggak apa-apa tuh Yul. Oh, enggak dong. Milioner itu kan minoritas. Masa ada orang kaya, orang pintar itu Di mayoritas. Tangerang nggak bisa bangun gereja sakit hati nih. Orang-orang kaya sama orang pintar tuh memang minor. Jumlahnya sedikit dibanding kalian. Iya. Nggak bisa bangun gereja di Tangerang, keluar-keluar di TikTok, aneh.
Ini orang ngomongnya apa sih, random banget nih orang. Gak punya otak, Bu. Iya. Ini dikit lagi tukang bom, Bu. Dikit lagi nih, Bu. Emang. Sudah mau berhati. Iya. Ya. Dikit lagi, senggol dikit bom ngebom nih. Penyembah berhala harus diperangi, betul itu. Iya ya, Hajar Aswad yang berhala. Itu patung itu harus. Hajar Aswad emang bukan patung. Nabi Sulaiman aja pembuat berhala loh. Nabi Sulaiman itu pembuat berhala loh. Perangi, ya. Tuhan berdoa kepada Sang Pencipta nih pengikut. Allah juga berdoa kepada Muhammad. Allah colat. Yusalluna ala Nabi. Astaga. Yesus berdoa kepada Sang Pencipta. Lah, mending ini Allah berdoa. Yusalluna. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ini supaya kita tahu. Allah sholat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan para malaikat sholat kepada Nabi Muhammad. Matilah kita. Bubar agama. Bubar agama. Allah sholat. Wudu nggak itu? Berapa rakaat? Ada babi. Habib. Coba mainkan dulu. Aku suka itu bibirnya dia itu pemakan babi. Ini supaya kita tahu. Allah sholat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan para malaikat sholat kepada Nabi Muhammad. Selesai udah bubar agama itu. Allah sholat. Kurang asam. Allah sholat. Katanya Allah itu tidak mungkin. Nabi kok dibilang sesat sih. Itu siapa? Yesus berdoa kepada Allah. Allah itu siapa? Allah. Allah Sang Pencipta katanya tuh. Yesus berdoa kepada Sang Pencipta. Bukan Allah kau kepada Muhammad. Gimana sih? Kau nggak dengar tadi? Allah sholat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ini supaya kita tahu. Tahu. Mampus kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan para malaikat sholat kepada Nabi Muhammad. Amatilah kita. Bubar agama. Allah sholat, wudu, ruku dia, ya kan, usap kepalanya 3 kali pakai air, pakai sumur wudulaah, mati kita. 20 ayat 4. Pakai sumur wudulaah nggak tuh? Nah ini, gimana? Inilah salah satu umat-umat ini, ya kan? Ketika berhadapan sama Hajar Aswad, labbaik Allahumma labbaik, astagfirullah. Janganlah kamu membuat masa, ya Allah, aku datang memanggil ini aneh lagi nih. Aduh. Keluaran 20 ayat 4, jangan buat patung. Nih, siapa yang buat patung di sini? Coba baca. Siapa yang buat patung di sini? Siapa yang buat patung sini? Ayo. Ini Quran loh. Nabi Sulaiman, nabimu itu buat patung di sini. Protes dulu sama Nabi Sulaiman ya. Itu baru patung, belum lagi waktu Maulidan itu banyak kali patungnya. Jangan patung, sendal Nabi aja dicium-cium. Lanjut Bang JP, yang lain silakan. Lah, dah turun malah diam. Bang JP. Bang. Waduh. Ya. Kenapa Bang? Kena report bertanya di mana itu? Di report. Tadi ada yang ngetok-ngetok pintu, gue bukain nggak taunya ada orang rambutnya keriting, si Allah. Allah. Risau.